Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cia Kasonda. Saya Melda Marzalena. Oke, jadi kami di sini akan membahas mengenai sebuah topik yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat, yaitu mengenai pemimpin tua segudang pengalaman atau pemimpin muda segudang inovasi. Betul sekali. Sebelum kita memasuki inti dari video ini, sebelumnya disclaimer dulu. Dalam pembahasan ini kami tidak memihak pihak manapun, kami hanya memberikan opini kami dan pendapat kami saja terkait apa yang akan kami bahas saat ini. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini masyarakat tengah memperdebatkan antara istilah pemimpin tua dan pemimpin muda. Namun yang akan kita bahas di sini bukan mana yang benar dan mana yang salah, melainkan kita akan melihat dari kedua sisi pemimpin ini bagaimana mereka mempengaruhi suatu organisasi. Menurut saya, mengenai pendapat tentang istilah pemimpin tua dan pemimpin muda, itu kemampuan kepemimpinan seorang tidak terbatas oleh usia. Karena berapapun usianya, mereka memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jika kita lihat perbedaannya, pemimpin muda mungkin biasanya lebih familiar dengan teknologi dan memiliki pemahaman yang lebih luas tentang perubahan dunia. Sedangkan pemimpin tua mungkin lebih cenderung membawa kebijaksanaan dengan pengalaman yang mereka pernah miliki. Kemudian jika kita tarik di sisi sejarahnya, memang terdapat perbedaan antara golongan muda dan golongan tua. Mungkin hal inilah yang menyebabkan lahirnya suatu istilah antara pemimpin tua dan pemimpin muda. Oke, jika kita membahas terkait kualitas kepemimpinan seseorang berdasarkan usia, saya pernah membaca sebuah jurnal manajemen dan bisnis startup tentang penelitiannya, yaitu apakah gaya kepemimpinan orang berpengaruh berdasarkan gender dan usianya terhadap pemimpin perusahaan keluarga mahasiswa Universitas Ciputra. Hasilnya saat itu menunjukkan bahwa pemimpin dengan kategori usia 36 sampai 45 tahun cenderung lebih optimis, lebih terbuka akan pemikiran dengan masa depan. Sebaliknya, pemimpin dengan usia 56 tahun atau lebih, mereka cenderung tidak terfokus dan cenderung tertutup dengan pemikiran masa depan. Terkait dengan hasil penelitian tersebut, saya sepakat bahwa usia seseorang mempengaruhi kualitas kepemimpinan. Tetapi saya tidak beranggapan bahwa usia akan menjadi penentu yang mutlak terhadap kualitas kepemimpinan seseorang. Menurut saya, kualitas kepemimpinan seseorang lebih pada kemampuannya dalam beradaptasi, berinovasi, dan memahami dinamika masyarakat yang begitu kompleks. Oke, saya setuju dengan pendapat Melda karena bahwasanya seorang pemimpin itu tidak dinilai dari berapa usianya, melainkan bagaimana pola pikirnya atau bagaimana cara bertindaknya dalam mengatasi suatu masalah. Pada dasarnya, setiap individu memiliki gaya kepemimpinan yang unik. Tapi jika dilihat dari perbedaan usia, pemimpin muda memang lebih cenderung membawa inovasi dan kreativitas dengan ide-ide yang lebih fresh bahkan unik. Nah, pemimpin muda biasanya lebih cepat dalam menangkap perubahan karena mereka cenderung familiar dengan yang namanya teknologi atau mereka berpikir dengan cara modern dan lebih terbuka pada pembaruan. Sedangkan pemimpin tua, mereka cenderung kebijaksanaannya yang mereka peroleh dari pengalaman hidup yang pernah mereka jalani. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwasanya pemimpin yang lebih tua mungkin menunjukkan ketahanan dan stabilitas emosional yang lebih besar dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi, sehingga mereka dapat memberikan rasa kepastian dan ketenangan kepada setiap orang yang mereka bawahi. Tinggal bagaimana kedua jenis pemimpin ini dapat bersinergi, berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan efektif. Betul sekali pendapat dari Ceisha tadi sebelumnya. Saya juga sependapat, pemimpin muda mungkin mereka dipenuhi dengan ide-ide yang kreatif. Tetapi untuk dapat berkembang dan bertahan, mereka juga membutuhkan ketahanan dari pemimpin tua dengan pengalamannya yang sangat kaya dan kestabilannya dalam menangani suatu masalah. Pemimpin muda memang lebih inovatif karena mereka cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan lebih dekat dengan teknologi. Bahkan ide-ide yang dikeluarkan oleh pemimpin muda biasanya sangat segar
dan menjadi ide yang baru ditambah dengan ambisi dan keberanian yang mereka miliki dalam mengambil resiko untuk menciptakan hal-hal yang baru. Inovasi dan kreativitas mereka inilah yang akan membawa pengaruh positif terhadap kesuksesan suatu organisasi. Namun perlu disadari bahwasanya inovasi dan kreativitas yang diberikan oleh generasi pemuda tidak selalu berhasil, bahkan ada kalanya mereka mengalami kegagalan. Maka dari itu, diperlukan penggabungan kekuatan inovatif pemimpin dalam kebijaksanaan dan pengalaman pemimpin tua agar dapat memberikan dampak yang holistik terhadap perubahan yang lebih cepat. Betul sekali. Pemimpin tua dan pemimpin muda tentunya memiliki potensi akan inovasi-inovasinya mereka masing-masing. Daripada kita memikirkan dan membandingkan mana yang lebih baik antara dua jenis pemimpin ini, lebih baik kita berpikir lebih jauh, lebih dalam bagaimana untuk menggabungkan inovasi-inovasi antara pemimpin muda dan pemimpin tua untuk dikolaborasikan sehingga menghasilkan perubahan yang holistik, perubahan yang membawa arah suatu organisasi ataupun negara ke arah yang lebih stabil. Baik, jika kita diminta untuk menganalisis pemimpin seperti apa sih yang cocok untuk Indonesia, tentunya menentukan tipe pemimpin yang cocok untuk Indonesia adalah suatu tugas yang sangat kompleks, yang melibatkan berbagai faktor pertimbangan dan juga permasalahan-permasalahan yang ada yang juga harus kita analisis. Usia dapat menjadi salah satu faktor pertimbangan, akan tetapi kepemimpinan yang efektif tidak sepenuhnya tergantung pada usia. Saya rasa Indonesia lebih membutuhkan pemimpin yang dapat merangkul keberagaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke, memahami kompleksitas masalah yang ada, dan juga bekerja untuk kepentingan bersama. Oke, betul sekali ya Pak Gatamelda, karena kalau ditanya pemimpin mana yang cocok untuk Indonesia yang akan datang, kita lihat lagi ke apa sih sebenarnya kebutuhan Indonesia yang akan mendatang. Karena kalau misalkan kita lihat dari segi teknologi, kita ketahui bahwasanya teknologi berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Maka dari itu, kita butuh pemimpin yang lebih dekat dengan teknologi agar mereka dapat memanfaatkan teknologi tersebut guna menghadapi tantangan yang ada. Oke, itu dia beberapa opini yang telah kami sampaikan terkait bagaimana kualitas pemimpin muda dan pemimpin tua dalam menjadi seorang pemimpin. Dari beberapa opini yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemimpin muda membawa semangat inovasi, keberanian untuk mengambil risiko, dan juga kecemerlangan dalam teknologi. Di sisi lain, pemimpin tua membawa pengalaman yang berharga, kebijaksanaan yang teruji oleh waktu, dan ketenangan dalam menghadapi tantangan. Iya, karena penting bagi kita untuk memahami bahwasanya kestabilan bukanlah hasil dari suatu golongan usia saja, melainkan hasil dari kombinasi kekuatan berbagai generasi. Dengan saling menghargai dan mendengarkan satu sama lain, pemimpin muda dan tua dapat menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, adiktif, dan sekaligus stabil. Inilah kunci untuk menghadapi perubahan zaman dengan bijak, menjembatani kesenjangan generasi, dan membentuk masa depan yang berkelanjutan serta stabil untuk seluruh organisasi atau masyarakat. Betul sekali. Sekian pemaparan dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye.